public university sama private university kan. Cuman jatuhnya karena ini udah berubah dari public versus dari yang ke yang baru public versus private, ya nanti sambil ditambahin aja sambil jalan. Ya nanti kamu harus cari referensi gitu. Kenapa mau membandingkan public sama private gitu. Let's say karena mungkin ada dinamika perbedaan antara public sama private. Contoh ya bisa ya ini aja cari jurnal-jurnalnya juga. Kalau cuma di private university, kalau cuma private university-nya itu yang bonafide kayak BINUS sama segala macam kan, apakah mereka compare ke public university kayak gimana, atau mungkin stereotype kalau yang private university in general, especially bukan yang dari kayak top level kayak model BINUS, stereotype-nya adalah bahwa private university itu biasanya less kompetitif dibanding public university contohnya. Ini contoh aja ya, tapi nanti harus bisa dicariin. Consequently, mungkin si students di private university ini bisa aja dia level of anxiety-nya tinggi atau more anxious, terus mungkin motivation-nya kurang gitu compared to public university. However, this need to be investigated. That's why ya penelitian ini ada gitu untuk membuktikan apakah itu cuma sekedar asumsi atau pada akhirnya memang ada pembuktian di sana gitu. Jadi ditambahin, gak cuma bilang kalau di sini kan datanya cuma bilang kayak contrasting public university sama private gitu kan. Ini penting, tapi belum ngasih tahu ya ini bakal offer information apakah university type itu related to difference. Oke, pasti ada difference ya dong, tapi difference yang kayak gimana gitu ya, sama di bagian situnya. Terus ya udah oke, nanti tinggal cek lagi aja pelan-pelan. Sama mungkin di bagian lampirannya yang bahasa Indonesia jangan 2 kali bilang adopted, harusnya kalau, tapi nanti coba tanya sama Pak Sendro juga ya, karena setahu saya kalau ini ya adoptednya dari originalnya. Contoh kalau anxiety adopted from Horwitz, terus modified by Supardi contohnya, atau translated by Supardi, atau Indonesian translation by Supardi et al. 2025. Jadi kayak gitu aja. Ya, terus kalau tadi kan mau try out dulu, udah di mention di bab 3-nya, bakal di try out dulu untuk dua-duanya. Gitu. Ya udah. Gitu aja. Paling yang saya tambahin itu, yang saya minta untuk tambahnya itu aja. Buat mention comparisonnya, nanti mungkin tambahannya di literatur review-nya terkait dengan public sama private ini gitu. Atau ya kalau mau nambahin, saya kurang tahu sih, coba nanti diskus sama Pak Sendro. Karena mungkin Pak Sendro bakal lebih fokus ke konten. Belum nggak di bab 2-nya itu ngomongin tentang types of university dan kayak mungkin apa ya isunya atau gapnya gitu kan, dari segi input sama output mahasiswanya, apakah perlu dibahas di situ atau nanti di bab 3-nya gitu. Nah nanti itu bisa sambil jalan kalau semuanya sambil kamu nyiapin berkas-berkas untuk penelitiannya. Kalau semuanya udah oke, udah ACC dari pembimbing 1, nanti dari Prof. Bambang 2 kalau perlu udah ngelihat semuanya udah oke, udah ACC, ya sambil jalan aja, tapi nanti itu ditambahin. Jadi nanti pas seminar hasil itu semua ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu yang nanti kan bakal di uji validity-nya itu pakai sama expert judgment itu. Itu sama siapa ya, Sarah? Bebas, siapapun bisa di sini. Sama dosen-dosen ini boleh ada. Kalau yang ini ya yang profesor itu, kalau mau yang muda-muda yang di sini aja, ada Miss Vista, ada Miss Nita, Miss Nisha, siapapun. Yang penting ketika ngasih untuk expert judgment itu yang harus dipastikan adalah kita nggak cuma ngasih kertas penilaian expert judgment-nya, enggak. Tadi yang mau dicek questionnaire Foreign Language Anxiety contohnya. Ya udah, karena yang mau dicek juga adalah
apakah translationnya penerjemahannya sudah sesuai antara English sama Indonesian, berarti download yang English sama Indonesianya juga. Terus at least konsep dari contoh learning motivation tuh konsepnya apa dari si pemilik teorinya, si Gartner, konstruknya apa yang ada di situ, dimension. Terus nanti ada table of specification bab 3 ya kan. Jadi nggak perlu semuanya, tapi itu kayak dirangkum aja berapa halaman gitu, 2-3 halaman. Konstruknya apa aja sama nomornya, yang dari bab 3 kan udah ada kan. Jadi konstruknya itu teorinya apa nih dari si Gartner gitu. Terus habis itu tabel specification-nya. Atau kalau language anxiety kan si Horowitz konstruknya 3, kasih definisi satu, kayak field of negative relation apa, ini apa. Ya paling satu paragraf itu cukup. Terus nanti di bawahnya ada konstruknya, ada table of specification-nya, field of negative evaluation itu halaman berapa. Itu nanti buat panduan sama si expert judge-nya buat ngecek apakah yang ditulisin ini sesuai sama instrumennya, apakah instrumennya udah sesuai sama konstruknya. Jadi kan dia bakal baca, kalau udah dicek, udah oke, kan nanti tanda tangan gitu. Soalnya kalau cuma ngasih kuesioner ya gimana cara ngeceknya kalau kuesioner itu udah sesuai sama teori. Ya, kayak gitu. Terus itu nanti Salma yang ngechat, misal mau Miss Nita, Salma chat Miss Nita. Ya, ngechat dulu ya sih, sama kayak mau bimbingan, cuman bilang mau ini, mau istilahnya mau minta tolong untuk jadi expert judgment, apakah bersedia atau enggak gitu. Itu nanti kira-kira ditanya nggak ya Sir, isi skripsi kita, tanya-tanya? Ya nggak bakal, tapi yang paling penting dibawa itunya ya, paling kalaupun ditanya nanyain paling penelitiannya tentang apa gitu aja. Atau biasanya juga nanti ditinggal kan, nanti dia bakal baca gitu udah sesuai apa belum, supaya ada kekurangan nanti kan ngubungin gitu. Itu nggak bisa ditunggu berarti ya Sir, ditinggal? Ya kan itu kita perlu baca. Ya kan nggak mungkin kan baca 5 menit. Enggak kan? Belum lagi kalau dosennya lagi ada urusan ya, biasanya paling lama 1 minggu itu udah paling lama gitu. Jadi makanya kalau emang mau banget ya dari hari Senin gitu, hari pertama di minggu tersebut dikasih, siapa tahu hari ketiga udah selesai. Biasanya sih 2-3 hari udah selesai gitu, tergantung sibuk apa enggaknya. Itu berapa orang satu kuesioner itu Sir? Satu aja atau 2-3 orang? Nah itu kan nanti tergantung mau pakai mau kayak gimana ini ya, validity-nya atau expert judgment-nya. Nanti itu mungkin kalau itu mungkin bisa tanya ke Pak Bambang kalau mau ini, atau ke Pak Sendro kalau ini mau seperti apa expert judgment-nya, apakah cukup sekedar untuk mengecek si kuesionernya itu apakah udah sesuai dengan konstruk validity-nya, apakah udah sesuai sama konstruknya. Kalau udah ya selesai gitu, tanpa perlu memberi penilaian yang untuk internal validity. Kalau nggak perlu kan ya berarti satu aja biasanya cukup biasanya. Kalau lembar validitasnya itu gimana Sir? Ada template? Coba tanya ke ketika ada ini nggak, biasanya ada formatnya. Harusnya sih ada, kayak waktu itu ini kok ada format lembarannya. Kalau tanya ke Mbak Nur nggak tahu deh ya Sir? Nggak tahu ini. Nanti coba sambil tanya aja, nanti saya juga coba cari. Nanti lembar expert judgment-nya itu dilampirin di appendix itu Sir? Iya, nantinya itu nggak boleh hilang. Kita ngebuktiin kalau udah dilakukan analisis oleh expert gitu. Kan kita nggak bisa cuma bilang udah dianalisis, saya apa buktinya gitu. Jadi itu dibawa sama semua filenya yang waktu buat analisa, kalau udah beres dan tanda tangan udah ACC dari expertnya. Nah gambarannya itu nanti ada di appendix juga buat ngasih. Jadi nanti ada lampiran appendix kuesionernya kan. Nah terus di situ di belakangnya ditambahin sama ininya masing-masing kuesionernya nanti akan ada satu. Jadi nanti lembar validitasnya ada 2. Jadi bukan 2 kuesioner itu satu, enggak, satu-satu. Beda-beda soalnya. Terus jumlah minimal responden untuk tryout itu 15 gitu Sir? Atau harus 30?
Kalau bisa ya satu kelas gitu, kalau 30 Kalau satu kelas tuh biasanya 25 biasanya Sar. ya kalau enggak segitu itu, kalau enggak kalau mau ya 2 kelas bebas ya gitu, kayak kelas A sama kelas C gitu, kelas B sama kelas D gitu ya kan, itu buat tryout aja, buat ngecekin gitu, bikin aja pakai kan sama, nanti bikin pakai Google Form kan. Iya. Nah, jadi dipindah ke Google Form, nah ya udah pakai itu aja, terus habis itu dicekin, karena biasanya semakin kalau tryout itu biasanya semakin banyak itu semakin bagus nilainya gitu. Kalau karena kan dia pakai kalkulasi kan, kalau pakai angka pakai kalkulasi, kalau dikit ya dia kurang reliability score-nya biasanya nggak gede gitu. Makanya butuh agak banyak, syukur-syukur mau satu angkatan gitu kalau sanggup ya kan. Kan sebenarnya pakai Google Form doang, nanti nilainya itu kan dimasukin ke ini sih, ke SPS. software kan, SPSS ya kan, SPSS yang itu bukan kamu. Iya, sebenarnya terserah kamu nanti gimana ini. Terus misal kelas A itu udah dipakai buat tryout motivation learning, boleh dipakai untuk tryout? Boleh ya, satu angkatan itu aja, orang yang sama, jangan beda-beda. Oh, harus sama. Ya jadi nanti minta dulu, tapi jangan satu hari itu langsung 2, takutnya capek. Jadi ya disampaikan dulu aja minta partisipasinya, tapi nanti akan ada 2 kuesioner supaya nggak jenuh juga ngerjainnya, karena kan kuesionernya berapa, kalau yang motivation berapa pertanyaan coba? Ada 15 motivation. Kalau 15 sih sebenarnya harusnya bisa sehari, cuman ya ini aja, kalau mau dibikin 2 hari silahkan, tapi kalau mau dibikin 1 hari itu soalnya takutnya gini, karena kebanyakan takutnya jenuh, terus sisanya ngisinya ngasal-ngasal gitu. Jadi 1 hari atau 2 hari jedanya, terus habis itu dimintain lagi, tapi minta tolong supaya diisi benar-benar gitu ya, sambil santai aja, jangan dibilang oke, jam nanti malam harus selesai gitu ya. Makanya kayak gitu biasanya sebenarnya memang bagusnya itu kalau cuma kuesioner dulu itu kan, kalau pakai konvensional kan pakai kertas dikumpulin di kelas terus ngisi, itu sebenarnya lebih enak. Nah kalau pakai Google Form itu jeleknya adalah kita nggak bisa kontrol mereka, kecuali kita kumpulin mereka di kelas gitu, terus minta ngisi, jadi pas ada pertanyaan segala macam interaksi di situ ya. Kalau kamu bisa ngelakuin itu, ngisi di kelas di kelas ya silahkan, tapi kalau nggak bisa ya dikasih waktu, kayak contoh ngisi kuesioner 1 karena cuma 15 soal, ya udah datanya 1 hari besok gitu. Terus nanti diingetin lagi di hari keduanya minta tolong gitu, karena ini untuk penelitian gitu, untuk proses penelitian yang mungkin akan kalian lalui juga nantinya gitu. Kan kemarin itu Sir disuruh yang tanda tangan itu sampai 14 Agustus tanda tangan selesai revisi. Nah nggak perlu harus udah di expert judgment, nggak perlu dulu, yang penting revisinya udah itu ya. Itu revisi sebenarnya kalau bisa udah semua, tapi ya nggak apa-apa, nanti tanda tangan dulu sambil proses, kan yang penting yang kemarin harus direvisi udah ada tandanya. Jadi proposalnya itu nanti yang dikasihkan proposal yang sebelum proposal yang hari H pas seminar kan, kamu juga pegang kan pasti di depan itu, ya itu aja yang di ini, jangan yang dari dosen yang dicoret-coret itu sama yang udah direvisi, terus nanti ada bedanya. Udah itu aja dulu, nanti sampai jalan ininya. ya. Lagi Udah Sir. oke, ya udah itu aja. Nanti ini aja. Ya kalau masih ada pertanyaan bisa hubungin saya, bisa hubungin Pak Sendro juga. Ya. Ya. Good luck. Ya. Thank you Sir. Yuk.